Oke. Hari ini lebih parah lagi karena saya baru keliling dan besok saya keliling juga di Sumatera untuk bertemu dengan petani-petani tebu kita. Oke. Yang ini keluhannya sudah bukan main lagi. Jadi saya keliling di Jawa semuanya kita tidak ada yang misalnya kita ini bersyukur bahwa ini enggak mengeluh karena pupuk. Oke. Prof. Andreas, ini kan sedih juga ya. Iya. Iya. Betul. Serba salah juga pupuk Indonesia karena subsidinya dikurangin gitu kan ya. Iya. Iya, sebenarnya terkait kan ada dua jenis pupuk di Indonesia ya, Mbak ya. Yang pertama yang disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya yang disubsidi gasnya kan itu, sehingga kalaupun kita tanpa subsidi itu naik turunnya pupuk akan tergantung naik turunnya harga gas bumi. Nah, kalau yang disubsidi itu relatifly harganya tidak mengalami gejolak yang berarti. Hanya betul kelangkaannya ini yang jadi masalah. Dan biasanya musim-musim langka itu musim-musim Desember ini dan paling langka nanti di bulan Januari. Karena kalau Pak Mitro tadi tanaman ini tebu langka untuk karena nggak ada produksinya atau kenapa kalau ada? Ya mungkin terkait dengan penganggaran ataupun yang lainnya ya. Karena kan tahun anggaran itu biasanya per Januari ya sampai Desember. Nah, di beberapa tempat untuk pupuk yang bersubsidi itu memang di Jawa Timur, ini jaringan tani kami yang di Jawa Timur juga menyampaikan di beberapa tempat tidak langka karena apa? Karena di musim tanam ketiga tidak dipakai, karena musim tanam ketiga di beberapa tempat di Jawa Timur rusak oleh tikus, sehingga ada stok dari MT3 ke MT1 yang sekarang ini. Tapi di sebagian besar yang lainnya biasanya itu langka sekitar bulan Desember Januari. Kalau ini untuk padi sawah ya, karena apapun pupuk bersubsidi ini hampir 100% itu sebenarnya untuk padi sawah sebenarnya itu. Nah, selain tadi disampaikan oleh Pak Mitro, memang terjadi penurunan yang relatif tajam subsidi pupuk secara nasional. Kalau sebelumnya itu sekitar 30 triliun, lalu sekarang ini turun sekitar ya 24 triliun yang tahun kemarin, tahun ini. Jadi ada penurunan jumlah pupuk yang juga didistribusikan ke petani dari pupuk bersubsidi. Nah, yang betul-betul celaka 12 ini petani-petani yang menggunakan pupuk non subsidi. Karena subsidi ini tidak cukup. Rata-rata di petani jaringan tani kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia ada di 90 kabupaten saat ini. Itu paling sekitar 50%. Hanya 50% yang bisa dipenuhi melalui pupuk subsidi. Nah, sedangkan 50% sisanya mereka harus beli pupuk non subsidi. Nah, pupuk non subsidi ini harganya luar biasa. Kan tadi aja baru petani kami di Lamongan lapor kalau sekarang sudah mencapai 12.000 per kilo. Kan dari harga? Ya, non subsidi itu biasanya 375.000 per sak atau sekitar 7.500 yang non subsidi ya. Sekarang sudah naik ke sampai angka 12.000. Memang untuk non subsidi ini sangat dipengaruhi dengan harga pupuk dunia. Dan harga pupuk dunia sangat dipengaruhi oleh harga gas alam. Dan kebetulan gas alam ini kan peningkatannya luar biasa. Dari bulan Mei tahun lalu sampai sekarang ini peningkatannya sekitar mula-mula 3 US dollar per MMBTU, sekarang sudah sampai sekitar 25. Hampir 10 kali lipat. Padahal ini bahan baku untuk membuat pupuk terutama pupuk nitrogen. Untuk itu kenapa lonjakan yang sangat tinggi itu terjadi di pupuk-pupuk bernutrien yang ya urea bisa, lalu diaminum fosfat kalau yang di luar negeri, ZA itu pasti akan naik ketika dia mengandung nitrogen di sana. Nanti jadi kita coba konfirmasi ya Pak sama Pak Wadirut ini, apa memang benar kenaikannya sedemikian signifikan, termasuk juga catatan dari 90 kabupaten tadi yang dibina oleh Pak Andreas. Sesaat lagi tetap bersama kami.